Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman secara online. Oke, hari ini aku akan berbagi kegiatanku selama bulan Ramadan. Semoga teman-teman gak pernah bosan selama Ramadan ini. Vlog aku atau video aku temanya bersih-bersih terus. Semoga teman-teman termotivasi untuk teman-teman yang lagi mager, yang lagi bingung mau ngapain nih. Yuk boleh nonton video aku, barangkali bisa nyetrum nih dan teman-teman jadi tergerak ikut bersih-bersih juga. Alhamdulillah ya teman-teman, selama beberapa hari ini di bulan Ramadan cuacanya sangat syahdu sekali. Ini aku ambil video saat aku selesai belanja ya teman-teman. Ini suasana di perumahan aku, masih asri dan masih banyak sawah hijau seperti ini. Ini akses jalan kedua atau alternatif menuju perumahan aku ya teman-teman. Jadi biasanya setelah aku belanja, aku itu muter sambil motoran gitu. Jadi ambil akses untuk jalan alternatif. Oke, ini aku mulai ya teman-teman. Ini sekitar pukul 8 pagi setelah aku mengantar sekolah Arsya. Langsung aja nih aku mau beres-beres rumah dulu. Yang pertama aku mau mulai dengan menyapu lantai aku, karena aku itu ya teman-teman kalau mau aktivitas tapi lantai rumah aku masih kotor, rasanya itu kayak risih gitu teman-teman. Jadi untuk aktivitas awal yang aku lakukan adalah menyapu lantai dulu sampai benar-benar bersih. Nah, gimana kalau kita setelah aktivitas lantai kita kotor lagi? Ya, kita sapu lagi seperti itu. Karena di daerah rumah aku, kanan kiri, depan belakang itu masih dalam proses pembangunan banyak rumah ya, teman-teman. Jadi ya masih banyak debu sih yang masuk. Jadi misal nih teman-teman punya rumah yang lokasinya seperti rumahku yang masih banyak proses pembangunan rumah juga, harus benar-benar telaten dan semangat untuk ngebersihinnya setiap hari. Nggak cukup sih teman-teman kalau ngebersihinnya itu cuma 2 atau sampai 3 kali kita nyapu dalam sehari. Pasti aku itu kalau ada debu yang masuk atau sampah dari luar yang masuk langsung aku sapu lagi. Yang penting lantai aku itu bersih dan gak banyak debu. Apalagi kan aku juga punya anak kecil atau masih umur 5 tahun ya, yang masih rentan juga terkena efek dari debu-debu itu. Dan aku juga gak mau ya efek jangka panjangnya untuk anak aku. Jadi aku itu gak mau mageran gitu loh teman-teman. Sekiranya debu itu udah banyak masuk di lantai, langsung aku sapu dan bersihin. Nah teman-teman, ini adalah tumpukan cucian piring aku yang belum sempat aku beresin karena aku kemarin itu ngantuk banget ya teman-teman. Jadi aku izin tidur agak sore dan aku belum sempat untuk membersihkan tumpukan piring aku. Dan kompor gas aku juga belum aku lap-lap nih teman-teman. Yuk nanti kita bersihkan bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya ini aku mau angkat jemuran aku yang dicuci suamiku kemarin ya teman-teman. Jadi aku itu di rumah jarang nyuci. Kalau pengen nyuci ya cuci aja waktu suami aku kerja. Tapi kalau suami aku lagi ada di rumah, pasti suami aku yang ngerjain cucian. Seperti itu ya, kita sama-sama saling berbagi tugas biar tidak memberatkan satu sama lain. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya jika dapingku kali ini agak terkesan bisik-bisik seperti itu dan kurang banget nih powernya, karena aku lagi di samping anak aku yang lagi tidur lelap dan dia barusan tidur nih teman-teman. Udah jam setengah 12 malam dia nggak bisa tidur. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika suara dapingku kali ini kurang maksimal.
Oke, yuk lanjut nih teman-teman. Aku mau beresin untuk cucian piring aku yang super duper numpuk ini. Oke, ini aku kalau cuci piring itu paling semangat ya. Ini kan aku udah nyapu lantai, ngepel pun juga udah. Yuk, kita harus semangat untuk membereskan ini semua. Kok kita sih aku ya teman-teman? Karena ini cucian piring aku yang super duper numpuk, nggak biasanya nih aku nyimpen cucian piring sebanyak ini. Karena aku tuh kemarin ya teman-teman habis sholat isya itu rasanya kok ngantuk banget, padahal aku tuh pengen cepet-cepet beresin untuk cucian piring aku ini, tapi apalah daya ya teman-teman, mataku udah nggak bisa diajak kompromi, jadi pinginnya merem aja kayak gitu. Dan untunglah suami aku lagi ada di rumah dan bisa menemani Arsya bermain dan belajar, tapi aku tuh tidur hanya seliutan gitu loh teman-teman, jadi cuma sebentar aja gitu. Dan jam 8 malam aku bangun dan siapin untuk makan sahur, tapi ya tetap nih teman-teman, kalau malam-malam mau cuci piring itu rasanya kayak males banget gitu ya. Jadi ya udahlah, aku itu dalam hati dikerjain besok aja deh kalau aku udah sahur gitu. Tapi ya apalah daya juga, udah pagi, udah bingung sama anak, udah bingung juga untuk persiapan Arsya berangkat sekolah, jadi ya tertunda lagi deh untuk beresin cucian seperti ini. Bener juga ya kata pepatah teman-teman, semakin kita menunda pekerjaan, semakin menumpuk juga pekerjaan itu. Ya Allah, ini aku tuh bener-bener nyesel kenapa sih nggak aku cicil kemarinnya itu, jadikan sebanyak ini kerjaannya. Oke teman-teman, jangan sampai ditiru ya, sebisa mungkin sekecil apapun pekerjaan kita, kalau kita masih sempat untuk mengerjakan ya udah dikerjain aja. Nih contohnya aku teman-teman, aku tuh menunda-nunda pekerjaan walaupun pekerjaan sepele kayak gini, kalau ditunda-tunda pasti juga menumpuk. Oke, ini pembelajaran bagi aku biar tidak menumpuk-numpuk pekerjaan lagi. Yuk lanjut teman-teman, alhamdulillah kan kalau kita ada niat untuk menyelesaikan. Nah ini hasilnya udah selesai dan udah beres semua. Jadi aku tadi juga sekalian ya teman-teman untuk bersihin sink aku. Nah itu tumpukan hasil cucian piring aku pada siang hari ini. Oke, setelahnya aku mau bungkus-bungkus nih. Bungkus-bungkus apa, hayo? Nah aku mau bungkus-bungkus untuk sisa sampah ya. Tadi pagi untuk sampah aku yang kemarin sudah diambil oleh Pak Sampah, dan kali ini aku menyimpan sampah lagi, dan ini pasti diambilnya besok pagi ya teman-teman, gak apa-apalah, yang penting udah aku beresin untuk sampah-sampahnya. Yuk lanjut teman-teman, tadi kan aku belum beresin untuk kompor gasnya, sekarang aku mau beresin untuk kompor gas aku. Tetap ya aku pakai Polki pembersih kulkas. Sebenarnya ini bukan hanya pembersih kulkas ya, tapi juga pembersih serbaguna. Contohnya bisa aku gunakan untuk membersihkan kompor gas ini sampai kinclong. Dan aku juga mau bersihin keramik aku juga ya, kayaknya keramik aku ini gampang kotor deh. Jadi aku harus benar-benar rajin dan setiap saat untuk membersihkan keramik. Oke, mohon maaf ya teman-teman, itu aku mix pakai pembersih Polki aku juga, karena Polki aku masih ada sisa, sekalian aja deh aku kolaps atau aku kolaborasi antara Polki dan Olive. Yuk lanjut teman-teman, selanjutnya aku mau beberes untuk kardus yang sekiranya ini menurut aku sangat mengganggu juga ya pemandangan mata, dan kayaknya nggak elok juga kalau kita nyimpen banyak tumpukan kardus di atas lemari ini. Jadi kardus-kardus ini mau aku beresin ya teman-teman, entahlah ini mau aku taruh mana, yang penting mau aku turunin dulu dan di atas lemari udah nggak ada barang atau kardus seperti ini.
Benar juga ya teman-teman, kalau rumah minimalis itu jangan sampai banyak barang seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita harus pintar untuk menyimpan barang, dan kita punya satu gudang yang khusus untuk menyimpan barang-barang yang jarang kita pakai. Sejak awal pindahan di bulan Januari kemarin, aku itu masih bingung ya teman-teman untuk menempatkan kardus-kardus ini di mana. Dan aku tadi lihat di tengah tangga aku masih ada space dan bisalah untuk ditempati kardus-kardus ini. Dan sebagian kardus yang aku turunkan ini juga mau aku buang ya teman-teman, dan nggak aku simpan karena aku juga sudah banyak barang dan juga nggak pingin untuk nyimpen barang banyak-banyak. Ya sebisa mungkin aku udah beberes gitu ya teman-teman untuk barang-barang yang mengganggu pemandangan mata. Nah ini juga aku beresin dari debu-debu karena hampir 3 bulan ini nggak aku beresin ya untuk debu-debunya, karena aku sibuk untuk membersihkan tempat-tempat yang sering aku temui. Jadi untuk atas lemari ini agak terlupakan untuk diberesinnya, seperti itu ya teman-teman. Oh iya, tadi kardus-kardusnya udah aku turunin, dan itu toples aku masih belum ada tempat, jadi sementara aku taruh di atas lemari dulu ya teman-teman. Nah ini mau aku pilah-pilah dulu untuk barang-barang yang sekiranya masih bisa disimpan, dan kardus yang sudah nggak bisa dipakai mau aku buang dan aku taruh di depan, barangkali nanti ada bapak-bapak sampah yang lewat sekalian biar diangkut. Setelah beres untuk bersihin kardus, yuk nanti ikut aku untuk unboxing baju lebaran aku ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah check out untuk satu setel baju lebaran yang menurut aku itu cocok banget, dan aku pernah sih untuk pakai produk ini sebelumnya. Oke, paket ini datang pada pagi hari tadi ya teman-teman, langsung aja ini aku unboxing. Oke, sebelumnya aku ini beli di Shopee ya teman-teman, dari produknya Tulus Signature. Sebelumnya aku itu juga punya satu produk dari Tulus Signature ini, yaitu satu setel untuk warna merah marun ya teman-teman. Jadi untuk kainnya aku itu cocok banget, dan aku ini juga cari-cari untuk model yang vibes-nya itu lebaran banget. Jadi aku nemu yang motif seperti ini ya. Kebetulan juga aku masih belum punya untuk perpaduan warna ungu. Oke teman-teman, yuk ini aku mau tunjukin ke teman-teman semuanya untuk detail jahitannya dan untuk detail kainnya. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, untuk jahitan dari produk Tulus Signature ini bener-bener rapi banget ya. Biasanya itu kan kalau kita beli baju baru ya, itu masih ada sisa-sisa benang yang belum diberesin, tapi ini Masya Allah rapi banget ya. Ini aku pilih yang busui friendly ya teman-teman, walaupun aku nggak lagi busui, tapi aku itu nyaman banget pakai yang bushy friendly. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk jahitannya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, rapi banget dan gak ada satu benang yang tersisa. Nah seperti ini ya teman-teman, dan ini juga untuk celananya. Untuk ukuran celananya itu R size ya, ini dari Crinkle ya teman-teman ya. Oke, ini untuk jahitannya juga sangat rapi. Kenapa aku pilih produknya dari Tulus Signature ya, seperti ini teman-teman, kan bisa lihat sendiri. Aku itu kalau beli produk dan udah aku ngerasa kayak puas gitu, pasti aku bakal beli lagi. Oke, yuk teman-teman, setelah unboxing untuk baju lebaran aku, semoga teman-teman juga tertarik untuk produk Signature, untuk produk Tulus Signature ya teman-teman. Teman-teman bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman. Semoga teman-teman diluaskan rezekinya biar bisa beli baju lebaran bersama keluarga. Oke teman-teman, ini aku tadi udah keluarin ya untuk stok ayam di freezer aku. Kebetulan aku 3 hari yang lalu beli ayam dan masih ada sisa. Hari ini insya Allah aku mau masak opor ayam sederhana.
Untuk bumbunya pun aku beli instan dari Bumbu Mahmuda. Oke, karena aku juga lagi mager banget teman-teman untuk ulek-ulek perbumbuan, jadi aku beli yang simple dan langsung jadi aja. Dan blender aku masih belum dibenerin sama suami aku dan gak mungkin juga aku ulek-ulek bumbu yang memakan waktu yang sangat lama. Oke, setelah aku beberes dan masukkan piring yang udah aku cuci di lemari kaca, ini aku mau beli untuk perbumbuan yang belum sempat aku beli di pagi hari ya teman-teman. Alhamdulillah aku itu sekarang punya tetangga yang jualan sayur gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi untuk beli sayur misal kita ada yang kurang. Nah, ini nggak jauh kok teman-teman dari rumah aku, hanya beda blok aja. Oke, ini aku mau beli dulu ya teman-teman. Aku kira di kulkas itu masih ada stok tahu, tapi udah habis ternyata. Ya udah aku beli tahu dulu ya teman-teman untuk campuran opor ayam aku. Karena biar enggak flat gitu isinya cuma ayam, jadi aku tambah untuk tahu goreng. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya, itu aku itu benar-benar nggak sadar kalau bagian belakang jilbab aku seperti itu, karena tadi aku juga keburu-buru ya, ini udah jam 2 siang aja, jadi aku mau siapin untuk berbuka puasa. Untuk menu takjilnya, aku itu nggak pernah bikin ya teman-teman, jadi aku pilih simpelnya aja. Biasanya suamiku itu minta jalan-jalan sambil ngabuburit dan pulang-pulang udah bawa takjil. Oke, yuk lanjut teman-teman, temenin aku ya untuk masak opor ayam. Ini aku pakai santan instan dari Kara dan seperti biasa aku bagi menjadi dua untuk santan kental dan santan cair. Kenapa sih aku harus bagi dua? Karena biar rasanya nanti jika kita campurkan untuk santan yang kental dan kuahnya itu terasa santan banget. Oke, ini aku pakai 2 buah dari Bumbu Mahmuda. Ini bumbu opor ayam ya, teman-teman. Kemudian juga aku tambahkan untuk bumbu aromatiknya yaitu serai dan daun jeruk. Kemudian aku gongso sampai bumbunya benar-benar matang. Teman-teman, kalau pingin masakan teman-teman itu rasanya semakin sedap dan kerasa banget bumbunya, ini tips dari aku, wajib ya dikongso sampai benar-benar matang. Caranya gimana sih kita bisa nandain benar-benar matang atau belum matang tuh bumbunya? Jadi kalau kita udah ngerasa kayak bau bumbunya itu kerasa banget, ya udah berarti bumbu itu udah matang. Dan ini aku juga gongso untuk daging ayamnya dengan bumbu opor tadi, kemudian baru aku masukkan untuk santan cairnya. Kali ini aku masak opor ayam dengan komposisi kuah yang agak banyak ya teman-teman, karena kan bisa dibuat juga untuk menu makan sahur. Kemudian kalau sudah kita tambahkan untuk santan cairnya, di sini aku tambahkan juga untuk gula pasir dan aku nggak pernah pakai penyedap rasa ya teman-teman. Jadi untuk perpaduan bumbunya aku hanya pakai garam dan gula pasir aja. Oke, untuk memasak santan jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kita aduk. Jangan sampai santannya itu pecah. Kalau sampai santannya pecah itu biasanya rasanya jadi kecut atau asam. Nah, itu tadi sudah aku tambahkan untuk santan kentalnya. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai benar-benar mendidih kuahnya dan jangan ditinggal teman-teman. Kemudian aku juga masukkan untuk tahu gorengnya. Di sini aku pakai tahu Jombang ya, nggak pakai tahu yang biasa. Kenapa aku pakai tahu Jombang? Karena menurut aku tahu Jombang itu rasanya lebih kayak ada susunya gitu, jadi gurih ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa ini aku juga mau masak nasi ya, karena ini udah kepepet banget nih, udah asar aja. Belum juga aku harus siapin arsya untuk belajar ngaji di TPQ.
Nah, beginilah teman-teman, sebagai ibu rumah tangga kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu, apalagi di bulan Ramadan ini, waktu itu terasa sangat singkat banget dan kegiatan kita juga lebih padat. Alhamdulillah teman-teman, ini udah di penghujung video. Terima kasih udah nemenin aku dan terima kasih juga udah nonton video aku. Sampai ketemu di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.